kita pada acara hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman semua sudah siapkan catatan sama pulpen ya. Kita mau belajar nih dari MDIT luar biasa ya, dengan judul Unlock Your Right Mindset, teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang udah siap, boleh kasih reaction terbaiknya, kasih tepuk tangan ya, kasih love boleh. Mari sama-sama kita sambut Kolendra Brata dan Ciwanda Juwita. Yeay, silakan Kolendra dan Ciwanda mau Oke, thank you Rara. Ya, oke. Saya subscribe. Ya, kita kenalan profil kita dulu ya, sebentar ya, kita share. Ya, pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman Super Team. Ya, puji Tuhan ya, kita semua bisa hadir malam ini berkumpul di acara Super Zoom dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Saya mau berterima kasih ya kepada PIC tadi, Rara, semangatnya luar biasa, saya jadi ikut ke bawah, energinya full. Dan thank you juga host kita Tineke ya. Dan kemudian terima kasih untuk direct leader kami ya, malaikat tanpa sayap, Ko Richard dan si Susan, orang yang paling berjasa dalam perjalanan bisnis kami di sini. Kemudian terima kasih kami ucapkan juga untuk Ko Denny dan Ci Inge dimanapun berada yang sudah menyediakan vision ya, rumah bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh grup Lendrawanda yang sudah hadir dan semua teman-teman KS yang sudah hadir malam ini. Oke, saya berikan waktu dan tempat untuk Lendra. Oke, bagi teman-teman, ya thank you Rara buat semangatnya, thank you juga the best host ya di Super Zoom, ada Tineke. Tidak lupa juga kami bersyukur sudah dibawa ke bisnis ini oleh leader tercinta kami, Ko Richard dan Susan. Dan semua ini kami hadir di sini tentu saja karena berkat dan kemurahan Tuhan. Ya, oke teman-teman, kita langsung aja. Ya, unlock your right mindset. Jadi teman-teman sebelum saya mulai, saya kasih rambu-rambu dulu ya. Jadi apa yang saya uraikan di sini adalah hasil pengalaman kami selama menjalankan bisnis ini. Terus jika ada kesamaan ya peristiwa ataupun tokoh itu hanya kebetulan semata gitu ya. Dan kalau misalkan itu jadi pembelajaran buat kita semua, itu yang kami harapkan. Dan bila ada yang negatif ya, APBN aja teman-teman, ambil positif bukan negatif. Dan jika berbeda dengan apa yang diajarkan oleh leader teman-teman, yang benar adalah leader teman-teman punya. Oke ya, setuju ya? Nah, unlock your
your right mindset. Pertamanya diawali dengan apa sih? Nah, teman-teman ada yang pernah baca buku ini? Boleh jawab di chat saya atau jempol atau apa yang lain. Nah, ya. Banyak yang udah baca ya. Dia bahas apa sih, Pak Robert T. Kiyosaki? Cash flow quadrant itu membahas soal bagaimana orang bisa mendapatkan income, teman-teman. Dia membagi kuadran income menjadi 4. Ya, kuadran di kiri ada employee dan self-employee, dan di kanan ada business owner dan investor. Apa bedanya di kiri dan di kanan? Yang kiri, bukan kiri jelek atau kanan bagus, ya enggak sih, teman-teman. Tapi yang kiri itu adalah active income, di mana orang harus menukarkan waktunya untuk mendapatkan hasil kerja, untuk mendapatkan income. Sementara yang kanan, orang bisa mendapatkan income tanpa perlu banyak keluar waktu. Kenapa? Karena uang yang bekerja untuk dia. Nah, kira-kira teman-teman ya, kalau boleh pilih, kira-kira teman-teman mau yang mana sih? Yang mau kita menukarkan waktu untuk uang, atau uang bekerja buat kita? Coba di chat. Yang kanan ya. Setuju ya? Kanan ya? Kanan ya? Tapi coba lihat ya. Semua orang pengen yang kanan, betul nggak? Coba lihat histori leluhur kita sampai kita sekarang. Apakah ada yang di kanan? Ya. Yang di kiri itu adalah employee ya, itu orang bekerja ya, bekerja di perusahaan, dapat gaji setiap bulannya. Bebas nggak? Dibilang bebas nggak? Karena dia harus ada waktu yang ditukarkan untuk income setiap bulannya, teman-teman. Pertumbuhan income-nya banyak? Nggak juga, teman-teman. Karena di situ hanya ada 5% orang yang pertumbuhannya ya kecil gitu kan. Sementara self-employed itu adalah orang yang mengusahakan sendiri untuk dapat income-nya. Seperti apa sih? Seperti pedagang, arsitek, termasuk saya dulu, ya. Dokter gigi, seperti Dok Willy, gitu ya. Ada pengacara juga, nah di situ. Ada juga artis, ya, foto model mungkin. Nah itu adalah semua self-employed. Dia harus menukarkan waktunya totally untuk dapat income. Kalau nggak menukarkan waktunya, nggak dapat income berarti ya. Kalau sakit nggak dapat income. Kalau employee masih mending, sakit dia masih dapat income karena tetap setiap bulannya, betul ya. Nah, kebanyakan orang tua kita itu ada di sebelah kiri, teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan itu ada business owner. Business owner itu sebuah perusahaan bersistem, ya. Ada sistemnya di situ sehingga uangnya bekerja buat dia. Dan kalau investor, dia menanamkan modal, ya, menanamkan modal, uangnya bukan ngomong puluhan ribu lagi nih, tapi puluhan miliar, bahkan triliun, teman-teman. Sehingga uangnya hasilnya lebih besar buat dia. Itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, kan tadi teman-teman setuju ya bahwa kita pengen pindah ke sebelah kanan. Gimana caranya nih kita supaya pindah ke sebelah kanan? Paling gampang itu adalah dari E atau S, kita pindah ke business owner, teman-teman. Ya. Kalau ke investor, kita butuh modal, modalnya gede banget, gitu kan ya. Tapi kita bisa ke business owner. Nah, kalau teman-teman tahu, kira-kira ya, dari 4 kuadran ini yang paling menyedihkan yang mana sih? Coba yo di chat yo. Yang paling menyedihkan yang mana ya? Apakah E atau S atau B atau I? Yang paling menyedihkan. SE. Ya. Oke, teman-teman, ada yang benar. Yaitu yang paling menyedihkan adalah self-employed, bukan employee. Kenapa? Karena dia totally harus menukarkan waktunya untuk mendapatkan income. Yang tadi saya bilang, kalau sakit, toko berarti nggak bisa buka. Berarti nggak dapat omset, nggak dapat income. Artis kalau sakit, itu nggak bisa manggung. Berarti dia nggak dapat income. Artis kalau suaranya hilang, suaranya habis, nggak bisa nyanyi. Income-nya juga nggak ada, teman-teman. Ya, berarti di situ menyedihkan kan, walaupun income-nya bisa gede ketika dia manggung, tapi kalau employed dia lebih mending lah, gitu ya. Nah, kenapa sih mesti ke business owner? Kita lihat dulu nih, ya. Bedanya nih antara macam-macam profesi tadi tuh. Ada karyawan ya, karyawan juga dibagi 2 ya. Ada yang di area sales, ada yang di non-sales area. Ada self-employed, ada business owner, sama kita lihat di Allianz. Dari waktu kerja ya, karyawan non-sales itu rata-rata jam 9 sampai jam 6 sore atau 8 sampai 12 jam per hari lah. Kalau karyawan sales juga kurang lebih sama ya, 8 sampai 12 jam. Terus self-employed itu jam 10 sampai jam 21 biasanya. Itu tergantung ya, tergantung job, tergantung tempat gitu kan. Kalau misalkan pedagang tergantung mall bukanya jam berapa. Kalau dia nyanyi tergantung show-nya, malam atau pagi atau siang, benar nggak? Nah, terus kalau business owner waktunya lebih fleksibel. Nah, terus untuk mencapai tempat kerjanya tadi, para karyawan sales atau non-sales atau self-employed itu tuh
ada waktu yang mesti ditempuh, bisa 1 atau 2 jam, atau bahkan lebih, apalagi kalau misalnya karyawan sales atau non-sales itu pergi keluar kota, dan itu pakai darat ya. Kalau kayak saya dulu waktu kerja ya, kalau misalkan tugas ke Bandung tuh, dari rumah tuh jam 5 pagi udah jalan. Itu. Tapi kalau sampai misalkan ke Makassar itu ya, jam 4 pagi dari rumah udah jalan, karena pesawatnya jam 6, gitu kan. Nah, terus target, ngomongin target nih, Kak. Nah, si business owner sih waktunya fleksibel ya. Kalau target itu kalau yang non-sales itu ada KPI-nya. Jadi di grade tuh A, B, C, D. Kalau A berarti tambahannya lumayan ya buat tahun depan. Kalau B itu rata-rata. Kalau C sedikit di bawah. Kalau D jangan harap nambah itu ya, jangan harap nambah gaji. Nggak dipecat aja udah syukur kalau D gitu kan. Nah, terus kalau yang karyawan sales itu ada target minimum untuk penjualannya. Entah itu unit penjualan, unit kendaraan, ataupun rupiah omsetnya mesti berapa gitu ya. Nah, kalau self-employed itu juga ada targetnya untuk biaya hidup minimal. Makanya dia kalau misalkan dia bisa kejar dalam 1 bulan itu dapat lebih banyak, dia itu ada cadangan kalau dia sakit gitu. Karena dia udah tahu kalau dia sakit dia nggak bisa kerja. Nah, sedangkan business owner itu berdasarkan target omset tahunan ya minimalnya gitu. Nah, kalau income, kalau karyawan non-sales itu regular ya, regular income ditambah bonus akhir tahun. Tuh. Kalau karyawan sales ada regulernya juga tuh, ada basic salary ditambah komisi dari penjualan. Kalau self-employed itu berdasarkan omset dia, berdasarkan pencapaian dia. Nah, business owner itu berdasarkan omset juga. Nah, alliance gimana nih? Ya, kita lihat. Waktu kerja itu fleksibel banget. Teman-teman mau kerja boleh, mau tidur boleh, mau jalan-jalan silakan, bersama keluarga juga nggak ada masalah. Ya, target itu juga ada. Bikin sendiri. Enak bener ya. Mau target 1 boleh, target 1000 juga nggak apa-apa. Teman-teman mau sedikit, mau banyak, tentuin sendiri. Income berdasarkan pencapaiannya tadi, teman-teman. Ya. Jadi kalau dilihat fleksibel, bisnis kita tuh fleksibel banget, teman-teman. Ya. Tapi jangan kejebak, teman-teman. Gara-gara fleksibel ya. Yang tadinya dulu di tempat kerja ya, jam 6 mesti berangkat ke kantor. Begitu di Allianz ya, disuruh daily booster jam 7:30 itu susah. Bener nggak? Bilangnya apa? Baru bangun. Ya kan? Padahal seharusnya kan jam 6 siap, kalau mau ke kantor ya kita juga jam 6 bisa siap dong. Bener nggak? Meeting kan, meeting di kantor jam 7 pagi, ayo kalau nggak berani datang, mau dapat SP dari bosnya. Enggak kan? Bener nggak? Kalau business owner, begitu pelanggannya bilang, saya mau show pagi hari, kamu harus standby jam 6 di panggung. Standby nggak? Standby. Tapi di Allianz, saking fleksibelnya ya, merasa ya ntar aja lah. Toh fleksibel gue yang tentuin. Ya, teman-teman ya. Mindset pertama. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ya, soal modal, resiko, dan sistem. Ya, business owner itu dibagi 3, teman-teman. Ada konglomerasi, ada franchise, sama personal franchise. Ya, konglomerasi itu perusahaan bersistem kayak apa sih? Kayak MAP gitu ya, Mitra Adi Perkasa, kayak Kawan Lama, kayak Astra, itu konglomerasi, teman-teman. Modalnya gede, pasti gede, triliunan. Resiko juga besar. Kerugian pasti bisa terjadi. Ya, kayak pandemik yang saya dengar ya, saya kan di Kawan Lama dulu, S1 merugi, yes, gitu ya. Sistem itu juga ada. Sistemnya bayar loh. Ya, mungkin yang awal-awal pakai Oracle diganti jadi SAP. SAP itu sistem paling mutakhir di sistem corporate. Bayarnya mahal, miliaran, teman-teman. Bisa di custom, bisa di default, tergantung mau yang mana gitu ya. Bayar semuanya. Nah, kalau teman-teman punya modal, silakan bikin konglomerasi. Tapi ada risikonya. 5 tahun pertama itu hanya 5% yang berhasil. Ya, sisanya ya berarti kan gagal. Nah, risikonya di situ. Franchise itu lebih enak, teman-teman. Sistem udah ada. Kita nggak usah meng-create lagi sistemnya. Tapi modalnya juga besar, resikonya juga besar. Apa sih franchise contohnya? Yang musim sekarang ya, Kopi Janji Jiwa. Janji Jiwa franchise-nya itu 85 juta, teman-teman. Untuk 1 tempat. Di luar tempat ya, nah, itu udah termasuk peralatan 85 juta. Indomaret kurang lebih 500 juta. Di luar tempat. Udah termasuk barang, termasuk rak, tapi di luar tempat. Nah, kalau teman-teman punya modal seperti itu, boleh franchise. Kita pindah ke kuadran kanan. Masalahnya adalah franchise Indomaret kalau teman-teman cuma mengandalkan 1, profitnya tuh belum bisa nutup.
Teman-teman harus punya 2 atau 3 baru bisa. Nah, personal franchise kita lihat. Personal franchise itu sistemnya sama seperti franchise. Cuman yang kita pakai adalah komoditi yang nggak pernah habis. Apa itu komoditi yang tidak pernah habis? Orang. Orang setiap tahun bertambah. Pertambahan penduduk Indonesia setiap tahun berapa persen? Ya, ada ya? 5 juta penduduk ya. Dapat ya setiap penduduk ya. Nah, orang adalah komoditi yang tidak pernah habis. Sehingga personal franchise itu bisa dengan modal yang sangat kecil, bahkan cenderung nggak ada. Resikonya kecil banget juga. Sistemnya itu juga udah ada, teman-teman. Nah, kalau dilihat-lihat ya, dengan prinsip ekonomi ya, kita pengen usaha yang kecil tapi menghasilkan untung yang sebesar-besarnya, kira-kira teman-teman. Teman-teman mau modal yang besar atau yang kecil? Coba cek. Yang kecil ya? Mau resiko yang besar atau yang kecil? Yang kecil dong, benar nggak? Mau ada sistem atau enggak? Ya ada lah, pengen ada sistem. Ya. Yang paling memenuhi yang mana coba? Yang personal franchise, benar nggak? Nah, sekarang, insurance bisnis itu ada di business owner, benar nggak? Nah, ada di mana? Insurance bisnis, kalau teman-teman lihat layar biru, itulah personal franchise, teman-teman. Masalahnya, personal franchise itu harus dibangun dari awal. Dibangun dulu tuh. Dibangun dulu, baru nanti hasilnya dinikmati. Bikin fondasinya dulu, teman-teman. Nggak ujuk-ujuk atapnya udah jadi gitu kan ya, nggak bisa. Bikin dulu fondasinya. Fondasinya itu dibikin dari sekarang nih. Dari teman-teman masih BE, BP junior, baru nanti dapat income yang jauh lebih besar, teman-teman. Apakah saya menganggap diri saya senior? Tidak. Saya itu masih junior, gitu ya. Nah, terus kerjainnya gimana? Kerjainnya penuh dengan komitmen, teman-teman. Lakukan bisnis ini di awal sama seperti teman-teman kerja atau sebagai self-employed ya. Saya waktu ke pameran di Cina sana, itu Cina itu ya banyak orang yang memulai bisnisnya dari muda, umur 31, 33 itu mereka memulai bisnis sendiri, keluar dari company bikin usaha sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka bisa kerja 18 jam per hari, 7 hari seminggu, teman-teman. Jadi ketika saya ngobrol sama teman saya di sana ya, itu kalau orang-orang hari libur ngapain? Kebanyakan kalau yang usaha sendiri, dia nggak libur dibilang. Karena dia mesti ngebangun. Berapa lama mesti ngebangun, saya tanya. 3 tahun awal. Kebayang nggak teman-teman? 3 tahun awal, kerjain lebih dari seorang karyawan. Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam. Dengan harapan bisnisnya bisa berhasil. Nah, kita kalau punya mentalitas seperti itu, yakin teman-teman, kita pun berhasil di business owner di kategori personal franchise tadi, teman-teman. Jadi ya, di setiap bisnis itu ya, 3 hal yang pasti harus teman-teman pegang. Punya integritas. Jadi orang tuh harus jujur, harus lempeng. Walaupun nggak ada yang ngelihat, lakukan yang seharusnya dilakukan, teman-teman. Nggak usah dikontrol-kontrol tuh ya. Ayo DB, ayo prospek, ayo JL, rekrut gitu ya, nggak usah. Teman-teman udah punya integritas sendiri, bahwa ini bisnis saya, ya saya lakukan gitu kan ya. Kalau DB jam 7, ya jam 7 kurang saya datang. DB jam 9, sebelum jam 9 saya hadir gitu kan. Karena ini bisnis saya, yang akan menikmatinya ini nanti ya saya, bukan leader saya, bukan tim saya. Gitu. Ya, ada komitmen di situ juga teman-teman. Komitmen, mau ngapain, setiap hari lakukan. Keluar dari rumah. Kalau di sekarang nggak susah keluar rumah ya. Nge-zoom lah. Nge-zoom ya. Pantau timnya, bantu timnya, itu komitmen. Sama konsisten, bukan cuma komitmen, tapi konsisten. Dilakukan berturut-turut, misal teman-teman. Istilahnya ya, kalau teman-teman prospek janji sehari 1, lakukan itu sehari 1, teman-teman. Konsisten. Jangan tiba-tiba hilang 3 hari, hari keempat jeder 5 kali. Terus hilang lagi seminggu, jeder lagi 4 kali. Nggak gitu, teman-teman. Konsistennya dilakukan, supaya bisnis yang teman-teman lakukan ini bertumbuh sedikit demi sedikit, akhirnya jadi, teman-teman. Karena kebanyakan orang kejebak, teman-teman. Ketika dia personal franchise, dia merasa, oke, gue ada di bisnis yang tepat, yang pasti menjanjikan passive income. Akhirnya dia berleha-leha, berharap dapat durian runtuh. Mana ada, teman-teman? Ya, zaman sekarang nggak ada yang namanya makan siang gratis. Semua harus diupayakan, benar nggak? Kencing aja bayar 2.000, masa makan siangmu gratis? Nggak ada kan, benar nggak? Ya. Nah, sekarang kita lihat layar biru, teman-teman. Layar biru, ya. Pertanyaannya, ada yang hafal income-nya berapanya? Sampai 1,3 miliar. Ayo coba dicat, dimulai dari 7, selanjutnya.
Ya, kita buka aja deh. Nah, nih dia. 7, 17, 33, 90, 323, 1,3 miliar, 5 miliar, 20 miliar. Kita lihat dari langkah kedua sampai langkah ke-8, teman-teman. Apa yang terjadi di situ? Kita rekrut dan promosikan orang. Promosikan orang itu tujuannya buat apa? Buat buka cabang, teman-teman. Kalau franchise, ya mau income-nya gede, mending buka cabang atau buka toko lebih besar? Ayo di chat. Kalau mau franchise, biar gede income-nya, buka toko lebih besar atau buka cabang? Buka cabang ya, jelas ya? Betul ya? Kalau teman-teman perhatiin ya, Carrefour gede nggak tokonya? Gede banget, bener nggak? Dibanding Indomaret, itu nggak ada seperberapanya, teman-teman. Tapi kalau lihat omset, Indomaret, Alfamart itu nomor 1 dan nomor 2. Nomor sekiannya baru Carrefour, teman-teman. Kenapa? Karena Indomaret, Alfamart itu bisa ada di ujung gang sekalipun. Beda sama Carrefour, mesti ada di pinggir kota, teman-teman. Nah, bisnis kita itu sama, buka cabang. Dan buka cabangnya itu tidak terbatas tempat, teman-teman. Kenapa? Karena orang bisa ada di mana-mana. Tidak terbatas jarak juga. Ya. Benar nggak? Tinggal buka cabang, teman-teman. Buka cabang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan satu cabang bisa menghasilkan banyak, masa kita membatasi diri kita buka cabang cuma 3 sih? Enggak dong. Buka cabang sebanyak-banyaknya kan. Karena komoditi tadi, komoditi yang nggak pernah habis, ya manusia tadi, teman-teman. Itu. Ya. Di layar biru ini, teman-teman bisa lihat ya, apa sih yang akan dijanjikan dari layar biru. Ya. Dari layar biru itu, teman-teman diberikan 3 kemerdekaan, teman-teman. Ada yang tahu? Kemerdekaan. Ya, baru kali 17 Agustus kan, Hari Merdeka kan. Nah, apa yang disajikan, apa yang diberikan oleh layar biru, itu 3 kemerdekaan. Teman-teman tahu? Waktu finansial, betul sekali. Satu lagi. Waktu finansial semua tahu ya. Waktu and financial. Yes. Waktu keuangan pasti. Ya, financial freedom is pasti. Lalu time freedom itu juga pasti. Dan ini bisa didapatkan ya, baik dari investor maupun di konglomerasi ataupun di franchise. Tapi teman-teman sadari atau tidak ya, di bisnis personal franchise ada satu yang tidak bisa diberikan oleh bisnis yang lain. Apa itu? Ketenangan pikiran, teman-teman. Ya. Itulah impian kita semua, betul. Coba bayangin ya. Bos saya di kawan lama dulu ya, waktu dia ke Amerika nemenin anak saya sekolah ya, handphonenya tetap dibawa loh. Teman saya yang pengusaha stainless, waktu dia liburan, dia cerita sama saya, liburan 2 minggu di Bali. Tapi handphone nggak pernah lepas. Keluarganya main air di pantai, dia liatin handphone. Karena sewaktu-waktu proyeknya bisa ada masalah gitu kan. Enak nggak kayak gitu? Kan nggak enak. Tapi di sini, teman-teman bisa mendapat 3 semua. Semuanya ini, teman-teman. Coba kita lihat ya. Kayak Ko Richard sekarang nih, udah income di atas 1,5 miliar. Enak nggak pikirannya? Tenang banget kan? Makanya kita lihat, senyumnya semeringah, teman-teman. Mau kan kayak gitu kan? Ya, kita juga mau menuju ke sana, teman-teman. Itu, teman-teman. Kita kejar ke sana. Kejar ke sana. Kita lihat lebih depan ke sana. Ya, impian kita, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau dapat, Nah, kalau kita mau dapat impian, lepas ya, sebentar. Ko Richard sih sekarang pikiran udah enak ya. Tapi yang dipikirin tahu nggak? Kita Gimana nih teman-teman supaya bisa enak juga kayak Ko Richard? ya. Nah, oke. Untuk mencapai impian-impian tadi, teman-teman ya, maka bisnis ya, kita udah dikasih loh benchmark-nya ya, tahap 1, tahap 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ya teman-teman lakukan itu. Lakukan itu dengan sepenuh hati, teman-teman. Part-time is okay. Yang penting sepenuh hati. Jangan karena part-time jadi merasa, ya gue kan masih part-time. Kalau gue nggak bisa gimana? Itu. Teman-teman itu maunya kemana dulu nih? Lihat dulu nih kemana nih. Kalau teman-teman mau mendapatkan yang akhirnya itu yang tadi, financial freedom, time freedom, sama mind freedom, ya
teman-teman harus membuat keputusan, alokasikan waktu buat ke sini. Alokasikan dulu tuh waktunya, gitu kan? Jangan kerjain yang kemarin, terus ini di sisanya yang mana berhasil. Itu mah namanya ya apa ya? Makan singkong pengen rasa kue tart kan nggak ada, teman-teman. Ya, mesti jalanin. Kalau misalkan mau ke Allianz ya arahkan hati dan pikiran ke Allianz gitu loh. Contoh, kalau saya waktu masih kerja, kan saya juga mulai dengan part time, teman-teman. Nggak ada. Saya nggak mau mulai dengan langsung full time ya gitu kan. Part time dulu. Part time itu saya udah mutusin tuh. Mulai saya di Allianz, setiap hari 6:30 harus hilang dari kantor. Pergi dari kantor. Ngapain ketemu nasabah? Itu kan prospek, cari prospek. Apapun yang terjadi. Even ada meeting BOD, saya tinggal. Berani, Pak? Ya, emang kenapa? Wong kerjaan beres semua kok, gitu kan? Ya, yang penting kita udah koordinasiin, semuanya beres, ya bos juga nggak ada masalah, gitu kan? Tinggal aja, gitu. Alasannya 1000 alasan bisa dibuat dong, ya kan? Demi tujuan kita dapat 3 hal impian tadi, apapun alasannya kita bisa create, benar nggak? Wong kalau misalkan saya pernah ya, kalau dulu reward receiver itu harus diambil sendiri, tidak boleh dititip PA. Jadi begitu dapat, saya izin sama kantor. Pagi-pagi saya bilang, saya sakit perut. Kalau siang saya sembuh, saya ke kantor. Kalau enggak, saya nggak ke kantor berarti. Ngapain? Ya datang ke kantornya Allianz lah, ngambil reward. Kalau selesai tengah hari, saya balik ke kantor. Kalau nggak selesai, saya di Allianz. Ngapain gitu kan? Karena tahu mau ngapain gitu kan. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, sebenarnya prioritas teman-teman mau dikemanain dulu. Ya, dilihat dari teman-teman sebenarnya mau kemana nih. Mau ke kiri apa mau ke kanan. Kalau mau ke kanan, ya prioritaskan waktu buat ke kanan. Jangan di kiri, tapi sisain yang kanan. Kan nggak bisa. Benar nggak? Itu. Harus alokasikan. Nah, dan di sini kan ada misi ya teman-teman ya. Misi bantu nasabah, bantu keluarga dengan income yang didapat, sama bantu tim kerja. Nah, misi itu tuh dilakukan teman-teman dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar tagline doang, bantu nasabah, tapi benar-benar bantu. Dan bantu kita, nasabah, itu bantu bekerja, kita berlomba dengan waktu loh. Ya, berlomba dengan waktu supaya nasabah-nasabah itu segera terproteksi. Apalagi di zaman COVID kayak sekarang. Orang bisa tiba-tiba kena COVID yang kita nggak pernah tahu. Benar nggak? Itu. Kita coba ke sana, teman-teman. Nah, terus ada lagi. Buat menuju ke sana juga di bisnis ini, teman-teman perlu trust, percaya siapa? Ke perusahaan, itu pasti teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya sama perusahaannya ya, begitu nawarin ke orang lain, ditanya, emang Allianz bagus? Langsung, bagus nggak ya? Bingung nih, gitu kan? Kan nggak seru teman-teman, nggak oke ya. Teman-teman harus percaya, Allianz itu udah perusahaan nomor 1 sekarang, baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi kurang apa lagi, gitu kan ya. Nah, terus produknya itu udah terbaik teman-teman. Kalau teman-teman pernah bandingin ya, HSCPP itu the best di market teman-teman. Nggak ada yang ngalahin sekarang ya. Jadi teman-teman bisa punya percaya diri di situ. Sama leader, of course ya. Karena kita nothing tanpa leader teman-teman ya. Kemarin baru ngomong loh. Kenapa ya setiap orang pas ngomongin leader, suaranya berubah. Tapi ya nggak tahu lah ya. Ada apa ya? Kayak rasa haru lah bahwa kita udah diajak, dibimbing, ya untuk bisnis ini gitu ya. Jadi teman-teman percaya gitu kan. Karena kalau tanpa bimbingan leader, kita nggak tahu lo arahnya mau kemana ya. Kita percaya sama leader, jadi apapun yang leader katakan ya, kiri, kanan, atas, bawah, percepat, terlambat, ikutin aja teman-teman. Karena mereka tahu apa yang teman-teman butuhkan gitu. Dan percaya diri sendiri, itu pasti. Kalau teman-teman nggak percaya pada diri sendiri, bagaimana mungkin orang lain bisa percaya pada teman-teman? Ya. Nah, leader itu di sini seperti orang tua.
Yuk teman-teman kita kasih love ya buat Kolendra, buat Ciwanda. Semangat ya Kolendra Ciwanda, kasih love-nya teman-teman. Jadi mereka tuh akan mendampingi kita teman-teman. Mendampingi kita dari awal sampai nanti kita sukses ya. Melindungi kita juga supaya kita nggak kejebak. Supaya kita maksudnya dalam perjalanannya itu selalu lancar. Dia juga akan mendukung kita teman-teman. Jadi kita mau ngapain, dia akan mendukung, ngarahin kita teman-teman. Supaya apa yang kita lakukan ini berdaya guna, berhasil buat kita ya. Dan melayani kita juga. Kayak apa? Kayak acara-acara ini kan, kalau bukan support leader kan nggak bisa, benar nggak teman-teman? Ya, sorry, saya ngambil tisu, jadi layarnya mesti diangkat. Teman-teman, ini kali pertama loh kita dengar Lendra itu sangat-sangat perasaannya gitu ya teman-teman ya. Luar biasa, boleh kita kasih applause ya teman-teman. Ya, teman-teman sekalian ya, bisa ngerasain ya ketulusan hati Lendra ya. Oke, silakan chat teman-teman ya sekarang yang di sini. Thank you Lendra, thank you Wanda. Wanda mungkin want to say something, Wan? Waduh, ke bawah juga kok. Kalau waktu bikin slide sih anteng-anteng aja loh. Oke, teman-teman ada videonya teman-teman. Bagaimana seorang orang tua bertindak ya. Bentar. Yang tadi ya, melindungi, mengarahkan, mengayomi ya inilah teman-teman. I got you. Oh, you can count on me. 1, 2, 3, I'll be there. Oh, and I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2. Remember when only Dad could save the day? Sorry. Auto emergency braking on the all-new Genesis. Ya, itu adalah peran orang tua kita teman-teman. Jadi leader-leader teman-teman itu adalah the best you ever have teman-teman. Di luar orang tua kita yang asli ya. Jadi jangan sia-siakan leader teman-teman gitu kan. Percaya dia, ikuti arahnya teman-teman ya. Nah, terus di bisnis ini teman-teman ya, teman-teman juga kan kadang merasa kayaknya bisnis susah ya, udah proses sekian banyak kok hasilnya nggak kelihatan sih gitu ya. Nah, karena di sini teman-teman ada hukum rasio teman-teman ya. Ada hukum rasio, contohnya kayak apa sih? Kayak kartu remi teman-teman. Kartu remi itu kalau teman-teman mau dapat as, itu rasio 1:54 teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat 1 as hati, berarti teman-teman harus melempar kartu kurang lebih 54 kali rasionya baru dapat keluar 1 as hati teman-teman. Jadi kalau mau dapat 2, berarti kan harus lempar 108 kali. Begitu dan seterusnya, teman-teman. Sama permainan dadu juga, teman-teman. Teman-teman pengen dapat angka 6 dong, bener ya? Atau main ludo, ular tangga, pengen tuh dapat angka 6. Karena itu langkahnya langsung ngacir kan. Nah, cuman rasionya itu ada loh 1/6, teman-teman. 1/6 kali. Ya, jadi kalau teman-teman mau dapat angka 6, ya lempar 6 kali. Sama di sini juga, teman-teman. Ya. Dan di sini juga ada hukum Pareto. Pareto itu di semua rumus marketing pasti dipakai, teman-teman. Dari 10% orang yang dari 100 orang orang yang teman-teman temuin itu hanya 20% orang yang berminat, teman-teman. Jadi ya jangan merasa bahwa ini tuh susah gitu ya. Ini tuh nggak semua orang mau gitu kan ya. Betul, teman-teman. Masalahnya adalah justru karena banyak orang yang masih belum mau, banyak orang yang suka menunda, banyak orang yang nggak langsung closing di kali pertama, teman-teman bisa banget di sini, teman-teman. Ya,
Karena kalau semua orang kali pertama langsung closing, ya kita udah nggak bisa, teman-teman. Karena semuanya udah diambil habis. Sama siapa? Sama Pak Denny. Benar nggak? Nah, justru karena ada kesempatan itu, dan magic moment, setiap orang itu beda-beda, teman-teman. Ada yang kali pertama, ada yang kali kedua, ada yang kali kesekian, teman-teman. Jadi, teman-teman lakukan itu, teman-teman. Jangan merasa, teman-teman, ya, bisnis ini seperti ini, teman-teman. Ada yang merasa bisnis ini seperti bangun Candi Prambanan, di mana Bandung Bondowoso disuruh bikin 1000 arca dalam satu malam. Atau Sangkuriang disuruh bikin perahu dalam satu malam oleh Dayang Sumbi. Betul? Tapi saya pernah melakukan bangun toko dalam 7 hari. Yang seharusnya 3 minggu, saya lakukan dalam 7 hari. Kenapa? Karena untuk mencapai itu semua, teman-teman, ya, untuk mencapai layar biru tadi, sebenarnya teman-teman butuh 4 hal ini, teman-teman. Ya, butuh rencana, persiapan. Kalau saya di arsitek, ya, itu menggambar satu toko butuh kurang lebih gambar sekitar 100-200 halaman gambar. Terdiri dari gambar sipil, gambar interior, gambar finishing, sama gambar ME, teman-teman. Nah, satu toko nilainya adalah kurang lebih per meter persegi sekitar 4 juta. Kalau 1000 meter berarti 4 miliar, gitu ya, kurang lebih ya harganya. Nah, pertanyaannya, apakah hidup teman-teman lebih besar dari harga sebuah toko? Atau lebih besar, teman-teman? Kalau lebih besar, pernah nggak sih ngegambar gambarannya, hidupnya itu ke depan akan jadi seperti apa? Justru di bisnis ini, teman-teman diajarin loh. Disuruh apa? Bikin 100 impian. Coba lihat, siapa yang selesai 100 impiannya? Coba jawab saya. Terbalik ya, mestinya yang belum 100 ya jawab saya ya. Jadi kehitung ya, yang belum ya. Ya, teman-teman ya. Lihat itu teman-teman, kita diajarin loh di sini. Gimana caranya kita menata hidup kita step by step untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gitu kan. Terus butuh sumber daya, teman-teman. Sumber dayanya dari mana? Saya bikin toko 7 hari itu di Surabaya, teman-teman. Barang semua dari Jakarta. Kebayang dong, ya. 7 hari persiapannya itu saya detailin loh, per harinya mesti apa yang terjadi, apa yang harus selesai, apa barangnya, berapa orang yang dibutuhkan. Supaya apa 7 hari? Karena yang punya toko nggak mau lebih dari itu, dia dikejar opening, gitu kan. Ada season, dia bilang. Tokonya toko apa sih sampai ribet begitu? Toko pakaian dalam wanita. La Senza, kalau teman-teman tahu, yang cewek pasti tahu lah, ya. La Senza. Nah itu, ada seasonnya soalnya dia. Kalau nggak ada seasonnya sih anteng-antengnya, pas ada season, harus rubah wajah toko. Itulah jadinya. Minta 3 minggu nggak dikasih. Ya. Terus fokus. Fokus itu ada apa? Ada attention, connection, sama intention, teman-teman ya. Kalau atensinya ada dan koneksi dan intensinya juga nyatu, ya, maka teman-teman akan fokus. Fokus ngapain? Sama ya tadi saya bilang ya, bahwa saya waktu mulai bisnis ini, ya saya fokusnya udah alians tuh. Soal kerjaan tuh udah dientar-entar, teman-teman. Yang penting aliansnya dulu dijalanin. Sampai orang-orang bilang, emang lu nggak apa-apa kerjaan alians? Emang kenapa ya? Gue mau keluar kok. Even sebelum saya ketemu sama Ko Richard, ya, saya tuh udah bilang sama tim saya, selama saya masih di sini, lu mau cari kerja boleh. Tapi kalau saya udah nggak di sini, saya nggak bisa bantu kamu. Karena aku juga nggak lama lagi, saya bilang gitu. Gitu, teman-teman. Terus ya, dalam melakukannya teman-teman juga monitoring. Monitor untuk aktivitas teman-teman, juga aktivitas timnya nih, buat yang udah BP ya. Dan itu attention-nya ke detail, teman-teman. Kalau kayak saya dulu ya, waktu yang bikin toko 7 hari ya, tipe marmernya aja mesti dicari, teman-teman. Mesti sama, gitu kan ya. Finishing-nya mesti gimana, itu detail, teman-teman. Plafonnya, di atasnya tuh ada apa, gitu kan ya. Karena buat masang signage, saya butuh perkuatan. Kalau nggak ada perkuatan, berarti harus dihitung tentang perkuatannya. Disiapin dulu. Kalau nggak, repot gitu kan. Itu teman-teman, attention to detail. Ya. Jangan merasa diri kita menjadi Bandung Bondowoso ataupun Sangkuriang. Makanya ya, waktu saya kerja dulu tuh ya, kalau si bos mintanya over banget ya, minta dalam sekian hari selesai, yang notabene nggak mungkin, kita selalu bilang, ini sih kerjaan Sangkuriang. Kerjaan Roro Jonggrang istilahnya itu ya, karena nggak mungkin punya, teman-teman. Itu
Tapi yang mesti dikejar dulu. Ya, kalau di sini teman-teman bisa atur sendiri, teman-teman mau nyampainya berapa lama. Dan udah dikasih petnya sebenarnya sih, tahap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tadi kan bisa sebenarnya. Ya, nah semua orang pasti pengen berhasil, benar nggak sih teman-teman ya? Nggak saya, nggak leader saya, nggak tim saya, nggak kita semua pasti pengen berhasil. Even ya, kucing diinjak, ditanya mau sukses nggak, pasti jawabnya mau, benar nggak? Ya kan? Semua orang mau berhasil, teman-teman. Cuman pertanyaannya, pengen lancar, prosesnya lama, lancar juga ya. Tapi pertanyaannya, dalam prosesnya, seberapa banyak orang yang setia jalanin prosesnya, teman-teman. Ya, selama teman-teman setia menjalani prosesnya, semua itu pasti akan teman-teman dapatkan. Ya, teman-teman. Contoh kayak gini nih ya. Ini film oke. Semua orang pengen closing di hari pertama, betul? Pengen langsung dapat rekrutan di JL pertama, betul? Seperti ini. Closing. 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 Buka pintu. Sign aplikasi. Buka pintu. Closing. Sign aplikasi. Enak gak kayak gini? Itu kan? Kartu pintu, ya, follow up. Ini HO dulu sedikit. Closing. HO dulu sedikit. Closing banyak. Enak gak kayak gitu, teman-teman? Semua pengen seperti itu, bener nggak? Cuma pertanyaannya, nggak semua seperti itu. Kita harus setia. Kita nggak pernah tahu yang keberapa akan gol. Lihat. Miss. Miss. Expedite to slow it down. Oh. Yeah. Miss lagi. Kelihatannya udah desperate dia, sampai jatuh. Ya. Nah, selama kita setia, teman-teman ya, kita lihat yang terakhir. Ini sesuatu yang nggak mungkin, teman-teman. Jauh banget ditendang dari kon supaya nyampe ke bola ring basket. Tapi dia melakukannya over and over again. Nggak peduli dia berapa lama dia pakai. Even badai sekalipun tidak menghalangi dia tetap jalanin. Dan dia selalu datang, besoknya lagi. Hanya dengan satu misi, merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. That's the Yes. cone shot. Let's go. That's the con shot, teman-teman ya. Jadi di sini mungkin di luar sana ya orang bilang lu mah ngimpi jangan kalau gede lah, dapat income 1 miliar, ngimpi kali golongan sepatu kaca aja kagak gitu kan. Tapi teman-teman ya, kalau teman-teman setia pada proses ya, teman-teman bisa loh membuktikan hal yang tidak mungkin orang bilang tadi itu menjadi sesuatu yang mungkin dan teman-teman udah dapatkan. Dari mana? Di sekeluarga saya nggak ada yang pernah punya mobil mewah. Jadi di keluarga kami ya baru saya sebagai pelopor. Nah, teman-teman ya rasain coba. Kalau teman-teman bawa mobil mewah itu ke depan orang tua teman-teman, apa rasanya? Itu menjawab apa yang tidak mungkin buat orang, itu bisa banget buat teman-teman. Ya, seperti kata Plato, teman-teman, permulaan yang baik dan sempurna itu sudah menguasai separuh pertarungan, teman-teman. Saya dulu di kolam renang ya, itu selalu kolam renang tahu ya, kalau teman-teman lomba renang itu kan pasti loncat dari start block kan. Itu teknik loncat aja dipelajari teman-teman supaya ketika teman-teman loncat itu benar-benar
luncurannya pas jatuh di air sehingga dia bisa jatuhnya jauh lebih jauh daripada yang lain, teman-teman. Nah, makanya di sini juga teman-teman ya, a good start itu apa, teman-teman? Apa yang teman-teman pikirkan itu penting banget untuk memulai bisnis ini, teman-teman. Nah, karena kalau teman-teman udah berpikir benar ya, bermindset benar, itu perjalanan teman-teman tuh udah menang separohnya, teman-teman. Tinggal dilanjutin aja. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, selamat berjuang, miliki mindset yang benar, ikuti leader teman-teman, keberhasilan pasti punya teman-teman semua. Ya, thank you. Jadi teman-teman kita setuju ya, di sini itu kita mengerjakan bisnis, doing business, doing our own business. Mengerjakan bisnis kita sendiri mestinya, udah semestinya ya, harus dengan sepenuh hati, dengan seluruh kemampuan, all out namanya. Bisnis itu kalau di awal udah pasti mulai dulu dari kecil, mulai dari nol. Di luar juga sama. Semua bisnis yang kita lihat udah besar sekarang, itu semua pasti mulai dari kecil dulu. Mulai dari sendiri dulu. Bahkan mereka harus melewati dulu trial and error. It's okay, karena memang begitu prosesnya. Nah, tapi di sini tuh enak. Di Vision tuh udah enak banget. Trial error itu udah dilaluin oleh senior-seniornya kita. Ya, oleh leader-leader kita. Mereka yang udah duluan jatuh bangun saat bikin sistem. Nah, sekarang kita itu dikasih sistem yang udah jadi, resep yang udah jadi. Nih, contoh kalau resep kue nih, kan pasti cari resepnya yang paling bagus ya, yang orang-orang udah pernah cobain, udah pernah bikin, terus testimoninya bagus, hasilnya bagus, kuenya enak gitu. Nah, orang lain tinggal ikutin doang resepnya. Sama di sini, kita juga tinggal ikutin aja sistemnya. Nah, bisnis kita kan mulai dari kecil tuh. Ini ibarat kayak tanaman ya, mulai dari kecil, sejak pertama ditanam, itu udah mulai dirawat. Disiram, dikasih makanan, ya kan, kasih nutrisi, dipupuk, diperhatiin. Ini tanaman butuhnya apa? Butuh air atau butuh matahari, ya kan? Jadi mesti sabar, teman-teman. Sabar, ya. Yang penting kita pupuk, teman-teman. Lama-lama nanti juga tumbuhnya bagus, hasilnya bagus, buahnya manis. Ya. Jadi teman-teman nggak usah baper-baper di sini ya. Kita mengerjakan bisnis kita sendiri, semua pasti bisa. Ya, kita semua mesti sukses sama-sama di sini. Oke, thank you teman-teman. Oke, boleh kasih applause yang meriah ya buat Kolendra sama Wanda ya, luar biasa sekali ya. Waduh, saya sampai terkesima nih ya, Kolendra. Baru kali ini saya ngelihat Kolendra nangis. Ya, saya bukan menertawakan Anda nangis, tapi saya terenyuh juga ya. Tapi saya kan nggak boleh nangis karena saya nggak host. Ya, terima kasih juga ya. Kita punya satu leader yang sama ya, Cisenko Richard ya. Jadi Cisenko Richard ini sudah membuat kita ya menjadi pahlawan-pahlawan bagi keluarga ya. Tadi Kolendra bilang, jadikan saya orang yang pertama di keluarga ya. Ya, itu juga kejadian sama Wanda sama saya juga ya. Oke, boleh kasih applause yang meriah buat leader kalian yang mengajak di sini. Yuk. Oke, sekarang saya akan buka untuk pertanyaan nih ya. Saya lihat isinya semua belum ada pertanyaan Kolendra. Justru pada berterima kasih, menjadi inspirasi karena tadi jelas banget ya. Di sini saya belajar dari Kolendra sama Wanda adalah bisnis ini bukan bisnis yang instan, betul ya? Betul ya. Jadi itu butuh kayak loro jonggrang berapa 7 hari ya kok ya. Ya, bahkan saya gambar aja butuh proses gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang kuat. Tadi Wanda bilang apa? Yang kuat, setia, betul ya. Ini saya teriak-teriak karena di depan hujan lebat sekali teman-teman ya. Ya, geledek nih. Semoga kedengeran ya. Jadi bisnis ini butuh kesabaran. Tadi Kolendra ilustrasi sudah bagus ya, buka kartu terus ada yang pingpong nggak masuk, ada yang main kelereng itu zaman dulu ya, itu bagus banget ya. Itu teman-teman para BP, para B yang di sini setia. Kita sekarang sudah final sprint. Ko Richard sama Cisusan dengan para pembicara tadi sudah menyediakan ya, itu adalah 5 weeks ya, for success ya. Jadi teman-teman wajib ikut ya, tanya leadernya. Terus bagaimana bisa diaplikasikan ke dalam
action sehari-hari teman-teman, karena doa tanpa usaha adalah mati. Betul ya? Iman tanpa perbuatan juga mati. Jadi sama-sama kita harus ada aktivitas. Ya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya. Nggak ada, Tin. Semua udah jelas. Semua udah nggak sabar. Besok udah pengen aktivitas cepet-cepet. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Andri ya. Aku bacain ya. Di awal-awal, Kolendra jalanin kan masih bekerja. Tapi hatinya tuh sudah mantap di Allianz. Berapa lama untuk menjalankan part-time? Terus apa kendala tersulit dalam menjalankannya, Kolendra? Saya di Allianz itu 2016, resign di 2017 Agustus. Kendala tersulit adalah mendisiplinkan diri, teman-teman. Ya, jadi sebelum saya resign, galau sih, galau banget, gitu kan ya. Sampai Ko Richard bilang, cobain aja dulu, resign pura-pura gitu kan. Gimana cerita? Cuti sebulan. Cuti sebulan gitu kan ya. Ya udah, tantangan bukan tantangan sih. Kan leader ngarahin kan ya. Kita ngobrol, ya udah, kita jalanin kan 1 bulan gitu kan ya. Ada hasilnya 0 besar. 0 besar. Pertanyaannya adalah, kalau melihat hasilnya 0 besar, teman-teman masih mau jalanin nggak sih? Nggak dapat gaji 1 bulan, hasilnya 0 besar. Ya. Tapi saya sih nggak nyalain bisnis ini sih. Yang saya salahin justru diri sendiri. Kenapa? Karena kita nggak komitmen terhadap apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Kalau memang komitmen kita adalah aktivitas, ya aktivitasnya dilakukan, bukan ke peluangnya waktu yang ada. Gitu. Kan kalau misalkan orang yang tadinya kerja, begitu dapat waktu off, itu tuh kejebak banget teman-teman. Bangun lebih siang, itunya leha-leha, jadi istilahnya keteteran semua gitu loh. Nah, makanya perlu sebuah kedisiplinan. Kalau memang teman-teman mau resign, itu butuh kedisiplinan dulu dari sekarang gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa disiplin, mendingan jangan resign, percuma gitu ya. Malah menyusahkan diri sendiri itu namanya. Dan tadi kan tanya seberapa lama bisa memfokuskan diri mau ke Allianz. Sebenarnya saya sejak sebelum ketemu Ko Richard udah memutuskan sama Wanda gitu kan ya, bahwa kita mau ikut sama Ko Richard gitu kan. Nah, kenapa? Karena udah kalau di tempat kerja lagi nggak ada yang mau ngasih income-nya gitu kan. Tapi di bisnis asuransi bisa ngasih. Makanya udah firm kan bahwa kita mau seriusin di sini, tinggal nunggu waktunya aja. Makanya saya ke tim yang di kantor pun bilang begitu. Saya nggak lama lagi ada di sini. Jadi kalau kalian masih butuh saya, masih butuh buat naikin gaji ya sekarang, gitu kan ya. Mau nyari tempat kerja tempat lain ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kita ya, yang penting teman-teman mesti fokus dulu sih. Fokusnya mau kemana? Ya, terus ambil putusan. Teman-teman mau ngapain gitu kan? Kalau kesini cuma sekedar buat dapetin income tambahan, percuma lah teman-teman, nggak usah lah. Ya, teman-teman putusin buat teman-teman mau dapat income yang berlimpah, jalanin teman-teman. Kalau cuma buat dapat recehan, nggak usah di bisnis ini teman-teman, buang waktu itu, ya. Itu sih. Oke, thank you banget Kolendra. Kolendra ada pertanyaan lagi nih. Sorry, tadi jawabin Pak Andri ya. Okay, Pak Andri pasti masih kerja kan ya? Pasti masih kerja, makanya pertanyaannya seperti itu. Tantangan yang terbesar itu udah pasti waktu, Pak Andri. Ya, karena kan nggak bisa full time di sini kan ya. Nah, tapi kalau saya bilang yang terpenting banget itu adalah full heart-nya dulu. Full time itu nanti akan menyusul teman-teman. Yang penting full heart-nya dulu. Teman-teman pasti sering dengar kan ya, kalau udah nyemplung di bisnis ini, itu mesti larut sepenuhnya, kayak redoxon katanya. Itu tuh benar banget. Memang yang utama itu adalah full heart-nya dulu. Jadi ikutin semuanya. Nah, itu kan masalahnya di waktu. Nah, itu tantangan terbesarnya, yaitu teman-teman mesti ngatur waktunya mesti gimana. Tapi kalau udah full heart, itu pasti teman-teman tahu celahnya di mana. Karena udah tahu ini tujuannya mau kemana.
Nah, namanya full time itu nanti menyusul. Teman-teman bangun dulu jembatannya di sini. Kalau yang masih kerja ya, bangun dulu jembatannya. Kalau udah kebangun, baru bisa loncat ke Allianz. Nggak bisa langsung mau full time di sini, nggak bisa teman-teman. Itu namanya bunuh diri. Yang penting full hard dulu, full time-nya menyusul teman-teman. Ya. Teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya, yang memisahkan kalian di tempat kerja dengan Allianz itu apa sih? Jadi ya kalau misalnya ini diilustrasikan ya, ini adalah tempat kerja sekarang. Di-compare dengan Allianz. Yang memisahkan ini apa sih? Jarak ini hanya terbentang selebar income teman-teman. Income-nya makin gede, jaraknya makin jauh teman-teman. Nah, bagi yang masih part-time, bukan part-time sih sebenarnya, overtime, teman-teman tuh sekarang ya bikin jembatannya dulu kecil-kecil ya teman-teman. Sampai ini jaraknya ini lumayan deket, kecil, teman-teman bisa loncat. Terbalik ya. Salah deh jadinya. Teman-teman tinggal loncat. Teman-teman tinggal loncat tuh ke sana. Full time jadinya. Ilustrasinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencoba untuk mau full time, teman-teman lihat dulu jarak teman-teman sama Allianz itu bedanya berapa. Strateginya mesti gimana, ngomong sama leadernya. Buat yang part-time, buat yang overtime tadi, saya nggak bisa memaksakan tuh, kalian harus datang di LWS yang siang hari. Ya, saya nggak bisa. Cuma teman-teman bisa atur prioritas, di luar waktu itu, teman-teman fokus untuk jalin Allianz. Itu dulu. Konsisten dulu, bikin komitmen di diri sendiri, bahwa teman-teman mau jalan. Itu sih, jelas ya. Ya, Tit. Oke, bagus banget ya gambar dari seorang arsitek. Oke, Kolendra, ada pertanyaan lagi dari Kodonal nih, mungkin pertanyaan terakhir ya Kolendra. Kolendra kan terakhir posisi sebagai seorang general manager ya di Awan Lama ya, atau S1R lah ya. Nah, Kolendra, income terakhir di sana berapa? Terus kemudian di Allianz berapa kok? Thank you. Saya di sana megang 7 company sih sebenarnya. Tapi gajinya 1. Ya, income terakhir itu 51 juta teman-teman. Ya, income sekarang, kemarin ditransfer ya teman-teman ya. Kemarin aja ditransfer udah 80 juta. Jadi kita happy lah ya di sini ya gitu ya. Nah, terus intinya teman-teman ya, di Allianz itu berapa besar income yang teman-teman capai, itu letak batasannya cuma di mindset teman-teman sih. Teman-teman mematok mindset 30, dapat 30. Teman-teman mematok 100, ya 100. Teman-teman mematok 5M, ya 5M, teman-teman itu. Nah, tapi ya, ada pengorbanan pasti. Bukan pengorbanan sih, nggak boleh ngomong pengorbanan, apa ya. Teman-teman tahu ya, kalau burung mau terbang, dia tuh sebenarnya dari berdiri tegak langsung terbang atau jongkok dulu teman-teman. Jongkok dulu ya. Nah sama teman-teman. Di sini waktu saya resign itu income saya di Allianz cuma 17 juta. Tanya sama Wanda, gimana caranya ngatur hidup? Itu dadak dikduk teman-teman ya. Nah, tapi ya puji Tuhan ya dengan penyertaan Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar itu teman-teman ya. Balik lagi semuanya fokus sama itu nggak lepas dari bimbingan Korea Cisuan juga. Kalau teman-teman tahu ya perjalanan kita di awal nangis kayak gini tuh udah sering di depan mereka gitu kan. Itu ya. Jadi itu aja sih teman-teman. Yang penting fokus aja sih, fokus pasti dapat sih semuanya. Ya. Thank you.
Semoga Oke, menjawab terima Kolonel. kasih. Ya, terima kasih Kolendra ya. Jadi teman-teman, Kolendra yang sekarang ini ya, itu bukan semata-mata karena faktor hoki ya teman-teman ya. Jadi perjalanannya adalah ikut sistem teman-teman ya. Beliau itu sangat ibaratnya polisinya JS nih teman-teman ya, yang mengontrol rancangan JS ya. Ada Pak Polisi di grup kita ya, yang nggak tulis JS Mazaru ya. Nah, saya baru tahu istilah Mazaru itu. Kemudian yang kedua, puji Tuhan saya nggak pernah dapat Mazaru. Kemudian yang kedua, aktivitas mereka di JL juga luar biasa teman-teman ya. Di JL itu adalah Justice League, bagaimana merekrut. Jadi selain itu juga dilakukan prospek. Ya, seorang BP prospek ya nggak apa-apa. Orang ada nasabah mau beli polis kan kita misinya ngebantu mereka. Nah, 3 aktivitas ini teman-teman harus tanya sama diri sendiri dulu. Sudahkah kita melakukan bagian kita? Baru kita meminta apa menjadi hak kita. Ya, itu aja dari acara Super Zoom kali ini. Terima kasih Kolendra, Wanda ya, terima kasih. Tadi ada MC ya, PIC juga, Rara ya, partner saya yang cantik ya, yang kayak boneka Barbie, dan leader kami tercinta Chan Richard, dan teman-teman yang baru hadir di acara Super